Xiaoyan gagal mendapatkan bantuan untuk menghilangkan racun di tubuhnya dari kedua tetua penjaga. Xiaoyan hanya bisa pasrah dan kembali melatih dirinya. Kali ini Xiaoyan mempelajari keterampilan pedang yang didapat di pelelangan. Keterampilan ini cukup unik. Untuk melatihnya, Xiaoyan harus berada di tempat yang panas seperti magma. Xiaoyan hanya mengingat satu tempat, yaitu dunia magma di bawah menara pemurnian Qi. Xiaoyan segera pergi ke sana setelah meminta izin tetua Suqian. Masuk ke dunia magma, Xiaoyan segera melatih keterampilan pedang besar miliknya. Di tengah latihan Xiaoyan berulang kali merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Awalnya Xiaoyan mengabaikan panggilan itu, namun setelah setengah bulan dan panggilan-panggilan itu terus berlanjut, Xiaoyan jadi penasaran. Xiaoyan sudah menguasai tahap awal keterampilan pedang 6 tubuh. Berkat keterampilan ini, Xiaoyan mencoba menerobos dan masuk ke bawah lapisan magma. Di bagian bawah magma, Xiaoyan melihat sebuah kerangka yang dilapisi pelindung. Yang mengejutkannya ialah, di dekat kerangka ini terdapat bibit api hati. Api surgawi yang bisa dikatakan masih bayi terkurung di lapisan pelindung. Xiaoyan mencoba mendekat, namun langkah Xiaoyan terhenti ketika mendapat serangan. Serangan ini tidak datang dari api hati yang lain, tapi serangan dari binatang penghuni dunia magma. Kita identifikasi binatang ini sebagai kadal api. Ada ratusan kadal api yang keluar mengincar Xiaoyan. Kekuatannya juga tidak lemah. Mustahil bagi Xiaoyan untuk menghabisi semua kadal api ini. Xiaoyan juga tidak memiliki jalur untuk melarikan diri. Pilihan yang tepat untuk masalah ini hanyalah memasuki lapisan pelindung dari kerangka misterius. Xiaoyan bisa masuk ke dalam pelindung ini dengan mudah, mungkin ini pengaruh dari api hati. Setelah masuk ke dalam lapisan pelindung, entah seperti apa, kadal api nampaknya tidak melihat Xiaoyan. Xiaoyan mengamati situasi di lapisan pelindung. Api hati yang masih bayi ada di depannya. Xiaoyan teringat kalau api hati yang masih bayi ini mungkin bisa diletakkan di menara pemurnian Qi. Xiaoyan senang seperti mendapatkan harta karun. Namun senyum Xiaoyan hilang seketika ketika melihat sesosok tubuh spiritual muncul. Kita langsung kasih tahu saja, sosok tubuh spiritual ini adalah pemilik sebelumnya dari api hati. Ia bernama Tianhuo Sunze. Xiaoyan khawatir kalau api hati diambil kembali oleh orang tua ini. Namun Tian Xunze mengatakan kalau ia tidak berniat mengambilnya. Tian Xunze mengatakan selain memberikan api hati, ia juga akan memberikan benih api hati yang masih bayi ini. Asalkan Xiaoyan bisa membantunya memulihkan jiwa. Xiaoyan agak waspada. Xiaoyan takut di saat Tian Xunze memulihkan jiwanya, Xiaoyan akan diserang. Tian Xunze tahu beban pikiran Xiaoyan di sini. Tian Xunze bersumpah kalau ia tidak akan mengingkari ucapannya. Untuk mendapatkan kepercayaan Xiaoyan, Tian Xunze bahkan menyerahkan teknik andalannya, teknik pengusir api 5 cincin. Setelah berpikir-pikir, Xiaoyan menyetujui permintaan Tian Xunze, namun ada syarat tambahan. Xiaoyan mengajukan persyaratan kalau Tian Xunze harus melindunginya selama 1 tahun. Tian Xunze setuju, kesepakatan telah dibuat. Setelah itu Xiaoyan memulihkan diri sebentar lalu bergerak keluar dari lapisan bawah magma. Kultivasi Xiaoyan sudah naik ke ranah Do Huang bintang 6. Ketika Xiaoyan tiba di permukaan, Xiaoyan melihat tetua Suqian yang sudah menunggunya. Tetua Suqian cemas karena Xiaoyan sudah terlalu lama di dunia magma. Kecemasan tetua Suqian beralih ke senyuman ketika melihat Xiaoyan membawakannya benih api hati. Dengan ini, masalah menara pemurnian Qi terselesaikan. Nah, di sini aja dulu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.